Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Ada sementara orang berpendapat bahwa orang yang hidup dipimpin Roh Kudus tidak perlu lagi hukum Taurat, tidak perlu lagi Alkitab, cukup mendengar suara Roh Kudus saja. Masalahnya adalah di dunia ini ada banyak suara yang berpotensi untuk mempengaruhi kita. Dan suara-suara tersebut bedanya seringkali sangat tipis. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa untuk mempengaruhi kita, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Selain itu, walaupun kita adalah orang percaya yang secara status sudah diselamatkan oleh darah Kristus, selama masih hidup di dunia, kita adalah orang berdosa yang lemah dan mudah tertipu. Hukum Taurat dan seluruh Alkitab justru diberikan kepada kita agar kita dapat membedakan suara Tuhan dengan suara lainnya. Bahkan Roh Kudus berbicara kepada kita melalui firman Tuhan dan selalu sesuai dengan firman Tuhan. Semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan pasti bukan suara Roh Kudus. Namun, bagaimana mungkin kita bisa membedakannya kalau kita tidak mengenal hukum Taurat dan seluruh Alkitab? Maka, tanda bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus bukan merasa tidak membutuhkan firman Tuhan, termasuk di dalamnya hukum Taurat, melainkan justru semakin rindu untuk mempelajarinya semakin mendalam dan melakukannya. Dengan demikian kita mendapat kepekaan untuk dapat membedakan suara Roh Kudus dengan suara yang lain. Tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat bukan berarti membuangnya, melainkan tidak lagi memperlakukannya sebagai hukum yang dengan terpaksa harus kita lakukan agar diselamatkan dari murka Allah dan tidak dihukum, melainkan sebagai penuntun untuk hidup benar yang kita lakukan dengan kerinduan hati untuk memuliakan Tuhan. Sebab kita sudah dimerdekakan oleh darah Kristus satu kali untuk selamanya. Kalaupun suatu saat kita jatuh, kita bisa datang kepada Tuhan, mengakuinya dengan tulus dan jujur, menerima pengampunan, dan memulai kembali bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Karena hidup kita bukan lagi di bawah hukum, melainkan di bawah kasih karunia. Bagi orang yang hidup di bawah kasih karunia, bisa melakukan firman Tuhan adalah anugerah yang menghidupkan dan membahagiakan, bukan suatu paksaan yang memberatkan dan mematikan. Kiranya kita semua boleh menikmati indahnya hidup di bawah kasih karunia dan bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin.